Jangan lupa Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar wahai sahabat? Kita masih berputar-putar di kebunnya Pak Ustadz. Nah, cuman pembahasan kali ini adalah tentang pemilihan tunas untuk persiapan. Ini sangat penting karena seandainya salah memilih maka salah hasil. Ya Pak Ustadz ya. Nah, dan kita akan diajarkan oleh Pak Ustadz bagaimana cara pemilihannya. Mau contohnya ini atau yang sebelah sana Pak Ustadz? Boleh, ini nggak apa-apa. Yang ini dulu ya. Nah, jadi ini teman-teman. Ini adalah jenis klon apa Pak? Daun lebar. Nah, ini kita ambil contohnya adalah jenis klon daun lebar. Dan kita akan memilih bagaimana metode memilih ranting persiapan untuk tahun depan Pak Ustadz ya. Nah, coba bisa dijelaskan Pak Ustadz. Jadi gini, di saat kita beres musim, Baik. ya, beres musim ini kan musim untuk tahun ini, untuk tahun ini musim. Nah, kita tidak hanya fokus ke sini, yang kita harus pikirkan kesinambungan musim biar berlanjut sampai baik. tahun-tahun berikutnya. Biar tidak mutus itu Pak ya. Nah, Oke. makanya pakai rumus, dan rumus itu kita sudah pakai puluhan tahun yang lewat juga sama kawan-kawan, kan dari tahun-tahun yang lewat kita sudah pakai. Dan ini adalah tunas yang dikatakan untuk musim tahun berikutnya ya. Dan ini pakai rumus kapan memelihara tunas ini. Nah, ya. Dan ini kami di sini memelihara tunas itu di saat dia beres kembang. Beres berbunga. Beres berbunga, Baik. gugur bunga, setelah gugur bunga baru kita siapkan penyimpanan tunas. Di angka bulan berapa? Kalau di sini insya Allah di angka bulan 10. Bulan 10 ya. Bulan 10 kita menyiapkan ya, memelihara tunas. Nanti di angka bulan 11 ataupun bulan 12, bulan 1 kita sortasi awal. Oh, itu pemilihan Pak ya, yang mana yang Pemilihannya kita di angka bulan segitu untuk mana yang harus kita buang, mana yang harus kita pelihara, yang kira-kira produktif untuk musim-musim berikutnya. baik. Nah, Nah, jadi nanti di bulan 4, bulan 5 kita finishing akhir. oke. Finishing akhir. Nah, ini udah finishing akhir ini. Baik. Nah, ini udah finishing akhir. Dan ini contohnya teman-teman, kalau dari bawah ya terlihat ya, Ini finishing akhir. Semua ini finishing akhir di bulan 4, bulan 5 kita finishing. Oke. Nah, setelah finishing ya sudah beres. Jadi tidak boleh ada tunas-tunas kecil. Oh, tunas Buang semua, tunas bersih. cacing contohnya Kita ya. fokus ke sini. Oke. Nah, kayak yang kayak gini, ini harus dibuang, wajib. Ini kita fokus ke sini. Nanti ada waktunya kita ingin tunas. Berikutnya. Jadi cukup jelas sih tadi. Ternyata pemilihannya dari bulan 10 sampai bulan 11, kemudian dilanjutkan lagi tadi di bulan 4 Pak ya. Finishing akhir itu ternyata di bulan 4 teman-teman. Dan itu menentukan bakalan buah yang banyak atau tidak Pak ya. Nanti kita yang tahu. Oh, oke. Mana yang mau diingu raja, mau berapa biji gitu kan. Itu selera. Kalau ukuran jumlah tunas itu selera ya. Oh, baik. Artinya ada yang pakai 6, ada yang pakai 5. Kalau saya lihat kondisi. Kalau batangnya sehat dan memang nutrisinya cukup, kita pakai 7. Oh, siap. 7 apapun 6 gitu. Itu udah kelihatan rumusnya, nanti kelihatan estimasi buahnya, udah kelihatan berapa kilo nanti ketemu. Sudah terjawab semuanya. Bagaimana teman-teman mau mengaplikasikan atau tidak? Atau tidak mau melihat buah kopi teman-teman seperti ini? Sayang sekali sih bagi saya, sama-sama punya kebun kopi tapi buahnya nggak seperti ini. Nah, kita ikutin lagi Pak Ustadz. Pupuknya sudah. Nah, sekarang perawatan tentang gulma Pak Ustadz. Ini kan ada beberapa gulma nih. Rumput-rumput liar ini. Biasanya bagaimana Pak Ustadz? Nah, untuk gulma sendiri, saya pakai sistem penyemprotan obatnya herbisida sistemik ya. Baik. Kenapa saya rekomendasi sistemik dibanding obat kontak ya? Satu, saya punya alasan tersendiri, dan alasan itu pun kita pakai data ya. Oke. Karena orang berpandangan bagus kontak daripada sistemik. Kalau saya bagus sistemik daripada kontak. Nah, ini dibaliknya Pak Ustadz nih ya. Dibaliknya. Saya balik, kenapa? Saya di kebun ini alhamdulillah tidak pernah pakai obat yang kontak ya. Karena kontak itu bahan aktifnya pembakar. Oke. Kalau untuk sistemik itu bahan aktifnya hanya pembeku. Ini paling beda banget ini teman-teman ya. Pembeku ya, kalau pembakar ya dibakar. Kalau pembeku ya hanya membekukan, nah benih-benih ini yang dibekukan. Baik. Nah gitu. Jadi efek sampingnya ke akar kopi yang saya pahami itu tidak ngaruh sedikit pun. Yang mempengaruhi ke akar kopi itu bukan sistemiknya, bukan pembekunya, tetapi
ada bahan serbuk yang biasanya dicampurkan di sistemik oleh para petani. Oke. Kalau kita sebutkan mereknya mungkin ada Ali, ada Metsul, ada banyak lah itu. Yang kalau beli pupuk obat sistemik ada yang satu bungkus kecil Buat tambahannya. buat tambahan, katanya untuk perekat. Itu bukan perekat tetapi pembunuh gitu. Pembunuh akar serabut kopi. Pada akhirnya nanti kopi akan kena kanker, namanya kanker kopi itu belah-belah tuh batang. Oh, terjawab teman-teman ya. Ternyata Yang kedua, kontak itu namanya bahan aktif pembakar itu. Satu, dia efeknya ke tanah, satu dia akan bantat tanah. Yang kedua, lumut. Ya sama, dia akan kalau terkena kopi, terkena kayak gini, dia akan belah juga karena terbakar oleh Oke bahan ya. aktif yang dinamakan obat kontak. Nah, Itu tadi. Kalau saya pribadi. oke. Nah, untuk pengoretan, pembersihan secara koret ya, di koret, saya tidak menggunakan media mesin ya. Nah, jadi nggak pakai mesin rumput ya teman-teman ya. Saya nggak pakai media mesin. Kenapa? Saya punya dasar dan alasan tersendiri. Silahkan monggo, kalau petani yang lain memang pakai mesin silahkan. Itu memang haknya ya. Oke. Kalau saya pribadi menggunakan alat manual koret. Ya, alat manual koret. Manual. Kenapa? Ya satu, mungkin punya alasan pakai mesin itu terkena polusi udara tidak sehat di kopi juga akan kurang bagus. Sedangkan dari rumus awal kopi itu harus ada 3 unsur, udara, air, dan matahari. Udara juga kudu sehat. Betul. Kalau kita terkena polusi dari asapnya mesin, bensin campur oli samping, itu kan ke kopi dia kurang bagus juga. Oh iya. Terus akar serabut pun terhempaskan terus di saat ingin berkembang, itu akar serabut dihempaskan oleh peso yang ada di mesin itu. Jadi sudah tuntas itu sebenarnya 3 metode yang disebutkan oleh Pak Ustadz, semuanya sudah diaplikasikan di kebun ini. Dan kalau kalian lihat teman-teman, ini tanah nih, saya juga heran nih, tanahnya bisa hitung loh. Langsung ketemu cacing ini ya. Ini teman-teman, langsung saya ketemu cacing. Ini menandakan bahwa memang tanah ini gembur. Ya. Itu namanya cacing untuk pengurai manual. Ya. Ini adalah contoh bener ya. Jadi mungkin kalau selama ini para petani salah mengaplikasikan 3 metode tadi ya, untuk masalah pemupukan, terus pemilihan tunas, kemudian juga untuk masalah gulma, udah otomatis teman-teman juga akan mendapatkan hasil yang kurang maksimal ya. Pengoretan secara manual juga pun kita tidak asal pakai waktu ya. Kapan itu waktunya? Saya pribadi itu di saat buah besar. Oh, oke. Saat buah besar begini, di saat mau ngangkat tua kita bersihkan di koret. Bukan asal-asalan mau kita, tidak. Yang tidak boleh, rekomendasi saya di saat membersihkan secara manual pakai koret, pas buah mata yuyu ataupun dugan, itu hindari. Kenapa? Logis berpikirnya, akar kopi serabut itu kan, kopi itu yang dia makannya bukan akar tunggal tetapi akar serabut. Di saat dia pingin makan full untuk membesarkan dari degan ke buah besar, kita hempas dengan alat, maka dia akan timbulnya anti kerontokan. Oh, sudah teman-teman. Itu penting sekali. Di saat buah besar begini dia sudah aman. Oke. Tidak akan istilah rontok. Itu ya metodenya tadi. Sebenarnya semuanya terjawab sudah. Dan nggak ada alasan sih bagi teman-teman mau nanya lagi, Pak Ustadz pakai pupuk apa, perawatannya gimana, klonnya apa, semuanya kayaknya udah tuntas ya dibahas di video kali ini ya. Mungkin kalau seandainya teman-teman nanti pengen bertanya-tanya lagi tentang apa-apa, kalau seandainya memang bisa datang ke sini bisa langsung datang. Tapi kalau seandainya tidak, request saja, nanti coba kita bisa jawab ya. Boleh. Nah ini ya teman-teman, kita lihat seger, tanahnya seger memang. Tanahnya hitam benar, ini ntar kalau kesiram hujan udah jadi tanahnya gembur. Tuh ya, kita tadi sudah keliling semua kebunnya Pak Ustadz, kita sudah melihat jenis klon, kita sudah bertanya tentang pemupukannya, kita sudah bertanya tentang pemilihan bibit, bukan bibit ya, persiapan untuk tahun depan. Nah seperti ini. Ini nih benar-benar. Nah ini kan namanya masa vegetatif ya. Masa vegetatif. Vegetatif itu kalau bisa ke para petani saya rekomendasi kurangi unsur nitrogen ya. Kenapa? Nitrogen itu kan udara. Baik. Udara tetapi dikemas oleh
perusahaan menjadi kimia namanya Korea, dan yang membungkus udara itu adalah bahan aktifnya namanya amoniak ya. Oke. Bahan peledak. Kalau dia berlebihan, ini akan rontok nantinya. Oh, itu penyebab dari bunga Ya, rontok, Pak. ya, Oh. begitulah ya. Ya. Ini gede-gede teman-teman buahnya. Gitu ya. Nah, jadi benar-benar sebenarnya simpel ya Pak Ustadz. Simple. Simpel sebenarnya, kalau seandainya sudah tahu aturannya, semuanya juga kopinya akan baik-baik saja. Baik-baik saja. Tapi kalau nggak tahu aturannya, nggak tahu pedomannya, nggak tahu ilmunya, jangan coba-coba. Sesat nanti. Nah, itu sesat nantinya ya. Sesat nanti. Tuh, buah semua. Ini kayaknya memang tanahnya bagus, buah kopinya juga lebat, terus juga dekat dengan rumah. Itu coba lihat tuh yang itu tadi, saya nggak bisa move on di satu batang itu teman-teman tuh yang di sana. Nggak bisa move on tuh 3 batang. Ternyata ini membuat saya lebih jatuh cinta. Bagio. Ya, Bagio. Halo, apa kabar Bagio? Masih masih ragu tentang Bagio? Ini sudah terbukti semua ya. Bagio dengan perawatan yang benar, dia hasilnya luar biasa sekali teman-teman. Kita lihat ini. Full. Ya, nggak ada kurangnya. Dan itu tadi. Oke, semuanya sudah terkupas habis ya. Mungkin setelah ini saya akan membuat video cuman untuk pamer saja ke teman-teman. Tak pamer, cuman tujuannya adalah biar teman-teman mau mengaplikasikan apa yang sudah diaplikasikan oleh Pak Ustadz. Bagaimana metode dia merawatnya, bagaimana metode cara dia memilih tunas persiapan untuk tahun depan. Kemudian juga konsistennya bagaimana ya Pak Ustadz ya? Ya, konsistensi ya. Tuh. Kalau saya dengar tadi Pak Ustadz cuman di kebun 2 jam per hari tadi teman-teman, Ya. per hari. Konsistensi ya. Tuh. Konsistennya. Konsistensi ya, pesanlah buat petani kopi. Tuh. Jadikan media kebun kopi itu untuk bisnis, untuk hidup, bukan hanya budaya. Itu Kalau kata-kata. kita budaya berarti hanya ikut-ikutan saja. Jadi orang nanam kopi, kita ikut nanam